pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur pagi ini boleh kembali menemani Bapak Ibu Saudara di renungan pagi kita, Pelita Kehidupan. Bapak Ibu, doa saya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat. Kalaupun ada di antara kita yang masih memiliki pergumulan yang belum terselesaikan sampai hari ini, saya berdoa kita semua diberikan Tuhan kekuatan dan tetap semangat untuk menjalani hari, karena kita tahu ketika Tuhan beserta kita, maka Tuhan juga akan menyelesaikan setiap persoalan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan, it's really nice to wake up in the morning, realizing that God has given me another day to live. Thank you God. Bapak Ibu, sangat bahagia rasanya untuk bangun di pagi hari, menyadari bahwa Tuhan telah memberikanmu satu hari lagi untuk hidup. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tiap-tiap hari kita mau belajar mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Setiap kali kita bangun pagi, kita mau katakan terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan sudah berikan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau satu di dalam doa. Bapa yang baik, hati kami bersyukur Tuhan, hati kami berterima kasih. Kembali Tuhan, percayakan hari yang baru buat kami. Dan kami Tuhan, pada pagi hari ini, sungguh-sungguh kami mau datang kepada Tuhan dengan segenap kerinduan hati kami. Kami rindu pagi ini Tuhan lawat. Hari ini Tuhan, Kau menjamah hati dan hidup kami. Hari ini Tuhan, kami rindu kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kekuatan yang Tuhan berikan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang menjadi pelita dalam hidup kami. Firman-Mu yang menjadi kompas petunjuk arah kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam setiap jalan yang kami lalui. Firman-Mu Tuhan yang meneguhkan, mengajar kami dan menyatakan kesalahan-kesalahan kami. Bapa, kami serahkan totalitas hidup kami di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, bibir mulut hamba-Mu Kau sucikan, kuduskan, sehingga hanya perkataan Tuhan saja yang boleh disampaikan, hanya kebenaran-Mu saja Tuhan yang boleh dinyatakan, sehingga Tuhan setiap kami menerima kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, kami rindu firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Biar pagi ini kami boleh menikmati akan indah hadirat Tuhan, menikmati saat teduh bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini, Allah selalu ada bagiku. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa sendirian? Dikala menghadapi masalah, seakan semua pintu solusi tertutup, seakan berada di ujung jalan yang buntu, merasakan kegelapan menyelimuti. Bahkan Bapak Ibu Saudara mengalami keadaan sekitar yang sangat senyap, seakan tidak ada seorang pun yang dapat menolong. Banyak orang saat ini sedang berada di ambang keputusasaan, merasa Allah tidak ada, merasa ia hanya seorang diri. Saya sangat diberkati melalui WA dari seorang ibu yang beliau kirimkan dengan iman yang teguh. Mengapa saya katakan demikian? Karena beliau kirimkan WA berkat ini justru di saat suami beliau sedang di rumah sakit menjalani jahitan di mata sebelah kiri dan hasil MRI ada retak di punggungnya. WA ini sangat menguatkan saya. Isi WA-nya adalah, don't talk to God about your problem, but talk about God to your problem. Jangan bicara masalah kita kepada Allah, tetapi sampaikan kepada masalah tentang Allah kita. Anak Tuhan tidak pernah merasa sendirian. Bahkan ketika dalam lembah kekelaman, ia tidak takut bahaya. Hatinya selalu percaya sebab Allah selalu beserta. Dengan iman ia akan berkata, Allah selalu ada bagiku. Mari kita membaca Mazmur 139 ayat 7-12. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap wajah dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu
dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak akan pernah bisa lari dari hadapan Tuhan. Kemanapun kita mencoba bersembunyi, Allah pun ada di tempat persembunyian kita. Seandainya kita punya sayap dan kita terbang jauh tinggi, bahkan sampai ke ujung laut, Tuhan juga ada di sana. Dia tidak hanya memandang dari tempat yang jauh. Saat kita dalam kebimbangan, kebingungan, keputusasaan, ketakutan, kesendirian, kehampaan, kemelut, dan saat kita menangis dan mengatakan, aku sudah tidak kuat lagi, Allah tetap ada bahkan di titik terendah dalam kehidupan kita. Tangannya menuntun kita, membawa kita ke tempat yang aman, tempat yang teduh, tempat yang dipenuhi kedamaian, yaitu dalam hadiratnya. Tangan kanan yang memegang kita dan memberikan kita kemenangan melewati lembah air mata, kegelapan, dan juga hal-hal yang kita merasa takut untuk melangkah. Bapak Ibu Saudara, sering kita berpikir Allah tidak ada di saat kita punya masalah besar. Sering kita meragukan Dia akan sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Kita merasa hari-hari kehidupan kita dipenuhi dengan beban yang berat. Bapak Ibu Saudara, ingatlah, you only live once, but if you do it right once is enough. Kita hidup hanya sekali, tapi jika kita menjalaninya dengan baik, maka sekali itu cukup. Dan kita rindu menjalani kehidupan ini dengan dipenuhi kebahagiaan. Namun sebagian orang justru terjebak hidup dalam kemelut. Ia merasa hidup ini tidak sempurna karena ada begitu banyak pergumulan dan tantangan yang harus dihadapinya. Life isn't always perfect. Like a road, it has many bends up and down, but that's its beauty. Kehidupan tidak selalu berjalan dengan sempurna, seperti jalan yang memiliki banyak kelokan, naik dan turun, tetapi itu adalah sebuah keindahan. Mengapa keindahan? Karena kita melewati lika-liku kehidupan itu tidak seorang diri, tapi tangan Tuhan senantiasa menuntun kita untuk dapat melewati setiap rintangan itu. Ketika kita sudah melewatinya, kita akan menyadari akan sebuah perjalanan yang sangat luar biasa sehingga kita boleh ada di hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Be thankful for everything that happened in your life. It's all an experience. Bersyukurlah atas apapun yang terjadi dalam hidupmu. Semua itu adalah pengalamanmu. Bapak Ibu Saudara, pengalaman iman adalah pengalaman yang luar biasa. Jangan pernah menyepelekan pengalaman ini. Tanpa kita sadari, kita sedang menaiki step by step anak tangga kehidupan kita. Kita sedang naik kelas menuju level yang lebih tinggi lagi. Kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Kita semakin bertumbuh dalam iman. Kita semakin menikmati perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, sekalipun perjalanan itu tidak mudah. Enjoy the little things, for one day you may look back and realize they were the big things. Nikmatilah hal-hal kecil, karena suatu hari kamu mungkin melihat ke belakang dan menyadari bahwa itu merupakan hal yang besar. Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih meragukan bahwa Allah selalu ada dalam hidup kita? Mari renungkan dan mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Focus on the positive and be grateful. Marilah kita fokus pada hal-hal yang positif dan bersyukur. Maka kita akan kagum betapa luar biasanya Allah kita. Mari kita penuhi hidup kita dengan ucapan syukur. Gratitude is one of the sweet shortcut to finding peace of mind and happiness inside. No matter what is going on outside of us, there's always something we could be grateful for. Bersyukur adalah salah satu jalan pintas yang manis untuk menemukan kedamaian pikiran dan kebahagiaan di dalamnya. Tidak peduli apa yang terjadi di luar kita, selalu ada sesuatu yang bisa kita syukuri. Apa yang harus kita pahami sebagai orang Kristen dan Katolik dalam menjalani hidup yang penuh dengan tekanan ini? Peneguhan dinyatakan oleh Allah ketika bangsa Yehuda berada di tanah pembuangan Babel. Di dalam Yesaya 43 ayat 2 dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Terdapat 3 hal yang bisa kita pahami dari ayat ini.
lebih menguatkan kita menjalani hidup yang penuh dengan tekanan ini. Yang pertama, Allah menyertai kita dalam kesulitan hidup kita. Ketika itu bangsa Yuda berada pada masa pembuangan ke Babel, jauh dari tempat asal mereka dan di bawah pemerintahan Raja Babel. Namun Allah tidak mengabaikan mereka. Allah tetap beserta umatnya dalam tekanan kehidupan. Begitu pula ketika kita berada dalam tekanan hidup di pelayanan, ketika menempuh pendidikan, di dunia kerja, dalam bisnis, dan bangun relasi dengan sama, maupun berbagai tekanan lainnya, Allah tetap menyertai kita. Yang kedua, Allah tidak menghilangkan tantangan kehidupan. Tantangan masih ada dalam kehidupan kita. Penulis kitab Yesaya tidak menyatakan bahwa bangsa Yuda bisa kembali dengan mudah ke tanah mereka. Masih ada air, sungai-sungai, dan api yang menghadang mereka. Sama seperti kondisi hidup kita saat ini. Allah tidak pernah menjanjikan jalan kita selalu rata, langit kita selalu biru, semuanya akan lancar-lancar saja tanpa hambatan. Tantangan kehidupan masih Allah izinkan terjadi atas hidup kita. Yang ketiga, Allah meminta kita melewati tantangan tersebut, bukan lari dari kenyataan. Ketika kita melewati sungai, Allah berjanji kita tidak akan hanyut, walaupun tentunya kita tak basah dan merasakan derasnya sungai tersebut. Begitu pula ketika kita melalui api, Allah berjanji kita tidak akan hangus terbakar, tapi kita akan tetap dapat merasakan panasnya api tersebut. Hal yang sama terjadi dalam tantangan kehidupan kita. Allah berharap kita bisa melewati tugas dan ujian dalam pendidikan kita. Kita juga berani menghadapi tuntutan dan persaingan dalam bisnis dan pekerjaan. Tuhan rindu kita semakin cakap untuk maju dalam pertandingan iman. Walaupun akan selalu ada sungai maupun api yang harus kita lalui, yaitu tantangan kehidupan, tetapi kita yakin Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap kerinduan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Allah kita yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ada buat kita, Allah yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Dia adalah perisai dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan
Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami dikuatkan, diteguhkan sehingga kami tidak perlu takut karena Engkau selalu beserta denganku di setiap waktu, di setiap saat di dalam kehidupanku. Bapa yang baik, teguhkan hati kami menghadapi setiap badai apapun dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami badai dalam kehidupannya, sedang mengalami sakit penyakit, sedang mengalami pergumulan secara ekonomi, sedang mengalami pergumulan di tengah keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami selalu merasakan penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan yang menyertai setiap jalan kami. Terima kasih banyak Bapak, kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menjalani hari ini dengan penuh dengan ucapan syukur sukacita, karena kami tahu Tuhan selalu beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.